Jadi gimana nih? Fiona udah tahu. Fiona udah tahu. Jadi gue minta tolong sama kalian, temenin gue ketemu sama Fiona. Gue harus lurusin semua ini. Ya udah, sini. Kami bawa lo ke Fiona. Ayo Elsa, kita antar Flora ke Fiona. Ya udah, ayo kita pergi temuin Fiona sekarang. Ya Allah Tuhan, selama ini gue olok-olok saudara aku sendiri, Ana. Betapa berdosanya aku. Aku selama ini bermusuhan sama saudara aku sendiri, Ana. Aduh, pelan-pelan. Flora, hati-hati. Fiona, Kak Flo minta maaf. Kak Flo sama sekali nggak berniatan buat lo maafin gue kan? Kak Flora nggak punya masalah sama aku, Kak. Jadi udah pasti aku udah maafin Kak Flora. Semua ini karena ini bukan salah Kak Flora. Tapi apakah Ana sama Elsa mau maafin kita, Kak? Selama ini tuh kita olok-olok dan mempermalukan mereka, saudara kita sendiri. Nggak nyangka selama ini tuh gue bermusuhan sama saudaraku sendiri. Kenapa dari awal aku nggak nyadar semua ini, ya Allah. Udah, Flora, Fiona, udah. Aku udah maafin kalian kok. Dari awal itu aku udah maafin kalian, udah. Apalagi lo, Flora, saudaraku sendiri. Nggak mungkin aku nggak maafin lo. Udah ya, udah. Yang aku cuma khawatirkan ini tuh Ana. Gimana nanti kalau Ana tahu semua ini? Aku nggak bisa bayangin ekspresi Ana gimana. Aku udah tahu kok semuanya. Ana, bukannya lo sakit? Semalam aku udah sembuh loh, Kak. Makanya aku paksa mama buat gue pergi sekolah hari ini. Malas di rumah. Dan waktunya juga pas. Kalian semua udah tahu. Ana, maksud lo udah tahu semuanya? Dari awal sebenarnya aku udah tahu, Kak, semuanya. Aku pernah dengar mama ngomong. Dan aku udah tahu juga itu karena kita emang banyak perbedaan. Dari tanggal lahir kakak punya di punggung, tapi aku nggak punya. Terus masih banyak lagi deh. Tapi aku minta maaf ya, Kak Elsa. Aku nggak kasih tahu kakak kalau aku udah tahu semuanya. Enggak lah, ngapain aku marah sama kamu, Ana. Ya ampun, kakak lega. Soalnya semua ini tuh udah selesai. Ya ampun, Flora, Ana, saudara gue, maafin gue ya. Fiona, udah, aku udah maafin kok. Dari awal aku udah maafin lo kok. Aku nggak pernah marah sama lo, karena aku tahu lo itu saudara aku. Kalian semua udah tahu saudara-saudara asli kalian siapa. Tapi satu lagi yang belum tertuntaskan, masalah keluarga kalian, yaitu orang tua kalian. Gimana semuanya? Udah siap semua perlengkapannya? Siapa yang belum angkat tangan? Ini ibu ada jual ini kertasnya, cuman 1.000 doang. Siapa yang mau? Siapa yang belum punya? Saya Bu, saya juga Bu, saya. Mau ya? Sini. Kapan Bu? Yang belum ada pensilnya siapa? Saya, Pensilnya. Bu, Nah, ini kebetulan ibu ada ini bawa ini. Nah, kebetulan. Siapa yang mau beli? Cuman 3.000 satu. Ada yang mau? Ada yang belum punya pensil? Mau? Ini. Aku juga Bu. Mau juga? Aku juga Bu. Aku juga Bu mau. Mau juga? Nah, oke. Terus yang belum punya kuas untuk melukis, nah ini kebetulan ibu bawa ini. Kebetulan ibu jual juga ya, cuman 2.000. Ada yang belum punya? Saya Bu, saya. Belum punya? Ini langsung aja beli. Saya juga, Bu. Apalagi? Saya. Kamu juga mau? Nih. Iya, Bu. 2.000 ya, cuman 2.000. Kamu nggak ada uang pas? Nggak ada Bu, nggak ada. Sebentar ibu pulangkan uangnya ya. Iya Bu. Ingat ya. Nah, kalau kalian mau beli bahan-bahan sekolah, buku, pulpen, pensil semuanya, penghapus. Kak Sabri, gimana ini, Kak? Kita udah keliling kampung, cari Sabri tapi nggak dapat. Ya gimana lagi, Dek? Ayo kita pulang dulu ke rumah aku. Kita tanya mamaku kalau Sabe nggak ada. Oh ya udah, Kak, yuk. Mama, gimana? Sabe udah ada? Belum ada, Bapak. Sabe belum ada. Weh. Gimana bisa ceritanya itu anak bisa tiba-tiba hilang, Mama? Tadi Mama habis marahin itu anak, Bapak. Terus Mama pikir dia itu dalam kamar karena dia tadi masuk dalam kamar. Pas Mama cek udah nggak ada lagi dalam kamar, ya Allah. Aduh. Kemana lagi tuh anak? Mak, Pak, kakak, gimana kakak? Sabe mana? Nggak ada, Mak. Kakak nggak dapat Sabe, Mak.
kakak udah cari keliling kampung sama Elsa, tapi kakak nggak dapat Sabe, Mak. Iya tante om, Elsa sama Kak Sabri udah cari Sabe keliling kampung tapi nggak dapat juga. Tuhan nih Sabe, kok di mana Sabe? Ma, udah ma tenang ma. Aduh, Sabe lu di mana sih Sabe? Bapak, pergi lapor polisi saja Bapak langsung we. Sabe Bapak, kemana itu anak we? Iya, kamu tenang dulu. Kita juga nggak bisa langsung lapor ke polisi. Ada ketentuannya juga. Itu anak harus hilang 24 jam dulu baru kita lapor ke polisi. Gimana ini? Ya udah, kalau gitu Bapak pergi cari dulu ke warga-warga. Suruh warga-warga di sini bantu cari. Udah jam berapa ini? Devi, yang punya teman baru muncul nih, Devi. Kirain udah nggak mau main lagi sama kita. Iya, Elsa, kirain udah nggak mau main lagi sama kita. Iya, gue sebenarnya udah nggak mau main lagi sama kalian. Ya udah, terus kalau nggak mau main sama kita, terus ngapain datang ke sini, ya kan, Dev? Iya, terus lo ngapain ke sini? Gue mau bilang ke kalian nggak usah ganggu-ganggu lagi. Gue main sama teman gue yang baru. Siapa yang ganggu? Kurang kerjaan banget ya, Dev, kita mau ganggu. Iya, siapa yang ganggu kalian? Siapa yang ganggu? Kalian datang kemarin kan, hancurin mainan kami kan? Ya kan? Berantakin barang-barang kami kan? Mampus, sampai tahu. Siapa sih yang datang ganggu kalian kemarin? Fitnah. Iya, siapa sih yang ngancurin? Duduk sembarang, fitnah loh, fitnah. Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Kalian cemburu kan? Kalau gue punya teman baru kan, ya kan? Ngapain cemburu? Ya udah sana main sama teman barunya. Awas aja ya. Gue lihat kalian berdua datang hancurin. Cuci piring, memasak, membersihkan rumah, jajan, mencuci pakaian, melipat baju, tidur, ngepel, bersantai. Mama udah gak sayang Sabe lagi. Sabe setiap hari dimarahin. Oh iya, itu anak belum makan itu habis dimarahin. Sabe. Kemana itu anak itu? Habis dimarahin, kemana dia lagi tuh? Kabur dia lagi. Kakak, mana adikmu kakak? Kau lihat adikmu? Mama, bukannya tadi Sabe udah sama mama, kakak dengar mama marahin. Iya, tadi mama udah sama itu ademu. Mama suruh tidur dia, tapi pas mama cek di kamarnya dia udah nggak ada. Aduh, di mana ademu Sabri? Tolong dulu mama cari. Aduh, khawatir mama ini baru sudah dimarahin itu anak. Kok bisa sih, Mak? Ya udah mak, kakak bantu cari. Mungkin dia di rumah Elsa itu mak, atau di rumah Siti. Ya udah cepat cari, ada dulu cepat kakak Ewi. Iya. Mama khawatir nak. Aduh Sabe, kemana kau nak Ewi? Jangan bikin mama khawatir. Mak, kakak, mana ademu kakak? Nggak ada mak, Sabe nggak ada mak di rumah Elsa sama di rumah Siti. Weh Sabe, di mana kok Sabe? Aduh kakak. Udah tenang mama, sampai bakalan ada kok udah tenang Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Tenang. Gak apa-apa. Intinya, lo jangan kasih tahu sama siapa ya. Iya. Yaudah, ayo balik. Yaudah, ayo. Siti. Kemana itu anak? Udah balik? Udah deh Sabe, gue udah malas lihat itu anak. Buktinya, dia udah balik kan. Kalau dia tadi merasa bersalah, kita tinggalin, dia tuh samperin kita minta maaf atau gimana. Tapi lihat sendiri, dia emang gak mau lagi dibantuin. Dan
Ya, aku nggak mau pikir lagi itu anak, terserah dia. Elsa, nggak boleh gitu. Bagaimanapun, Siti itu tetap teman kita. Teman sih teman Sabe. Tapi kalau kayak Siti tadi itu, dia itu udah nggak mau jujur di depan Pak Ustadz. Dia itu ngejelekin nama kita di depan Pak Ustadz. Itu bisa dianggap teman lagi. Tapi kan Siti takut tadi Elsa, makanya dia nggak jujur. Iya Sabe, aku tahu dia takut. Tapi dia ngejelekin juga nama kita di depan Pak Ustadz. Coba, pasti Pak Ustadz tadi bilang itu kalau kita tuh ngefitnah Alexa. Iya Elsa, betul juga yang lu bilang. Pasti tadi Pak Ustadz itu nyangka kita ngefitnah Alexa. Baru sadar. Udah deh Sabe, kalau kau masih mau bantuin Siti terserah, lo bantuin sana. Tapi nggak usah ajak-ajak aku lagi ya. Aku udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ternyata kalian di sini. ada apa ya Pak Ustadz? Nyariin kami. Pak Ustadz nyariin kalian itu karena Pak Ustadz mau kasih tahu kalian sesuatu. Teman kalian Siti tadi itu didapat warga pingsan di sini. Apa? Sabe? Pak Ustadz serius? Terus Sitinya di mana sekarang Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Sekarang Siti di mana Pak Ustadz? Sitinya sudah dibawa warga ke rumah sakit. Tadi Siti sempat sebutin nama kalian. Astagfirullahaladzim Siti, kau kenapa Siti? Ya udah Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz infonya. Sampai ayo sampai kita ke rumah sakit cepat ayo. Makasih Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lo berani lewat sini, habis lo. Yuk cabut. Ayo. Beraninya keroyokan. Satu-satu sini. Apa lo bilang? Enggak. Hei Elsa, Siti mana sih? Kok belum datang-datang juga? Nggak tahu juga itu, ben banget itu anak ngaret. Sabe, Elsa. Siti, muka lo kenapa itu? Siti, muka lo kenapa? Tadi aku habis dikeroyok sama anak kampung sebelah, si Alexa itu yang rambutnya merah sama temennya. Oh, si Alexa yang rambutnya merah itu. Oh, berani-berani dia ya sama kita ya sekarang. Wah. Nantangin nih anak kampung sebelah itu, nantangin. Kita harus labrakin ya. Ayo. Nggak terima aku teman kita diginiin. Ayo. Mampus tuh si Alexa. Sabe, lo jangan main-main ke gue. Lo serius? Fitri udah balik? Iya, kemarin dia datang ke rumah aku. Makanya ini aku minta maaf sama Depi. Soalnya kemarin si Fitri nyiram si Depi. Kok bisa sih? Gimana ceritanya? Aku juga nggak tahu sih awalnya gimana. Kayaknya cuma Depi aja yang tahu. Gimana Dev kemarin lo bisa disiram sama si Fitri? Jadi ceritanya itu kemarin waktu si teman lo itu, siapa namanya, si Fitri itu datang ke rumah lo. Waktu lo pergi kencing, BAB ya. Di situ kami sempat cekcok. Si Fitri itu larang-larang gue, dia tuh ngelarang kalau gue berteman sama kalian berdua. Jadi pas aku bilang lo nggak boleh lah larang-larang gue. Elsa sama Sabi mah teman gue juga. Terus dia nyiram gue deh itu. Kok bisa sih ya si Fitri lakuin itu? Makanya kan gue juga bingung sebenarnya Elsa, kok bisa sih Fitri lakuin sejahat itu? Padahal anak itu polos banget loh, sumpah. Ibu. Pagi anak-anak. Oke baik. Hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo masuk silakan. Elsa!